Selamat sore Bang, saya Rio Given Alfonsus Manjorang bersama kedua teman saya, Abid Syuja dan Koirul dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Ilmu Komputer. Izin bertanya kepada Abang dan mewawancarai Abang. Pertama-tama kami ingin tahu nama Abang dan Abang bekerja di mana? Abang Rahmat Abdullah. Untuk pekerjaannya dia bekerja di CV Indosystem. Abang bekerja di sana sebagai apa Bang? Sebagai back-end develop. Sebagai back-end develop. Apa saja proyek yang berhasil yang dibawa oleh CV Indosystem? Kalau untuk project sendiri dia udah banyak. Cuman kalau misalnya dari abang sendiri kan baru gabung berapa bulan lah. Jadi project yang baru kerja baru dashboard untuk ujian sekolah SMA. Bagaimana cara CV Indosystem menangani masalah terkait misinformasi pada kinerja perusahaan itu? Kalau untuk masalah misinformasi tentang kinerja perusahaan itu di CV Indosystem sendiri dia udah punya kayak web dashboard gitu. Jadi penjelasan tentang perusahaan itu gimana. Jadi tampilannya nanti yang dikerjain tuh dia udah pasti tampilan-tampilan baru. Jadi untuk yang tampilannya itu udah premium semua. Jadi, apakah CV Indosystem ini ada menetapkan sumber etika kepada karyawannya? Kalau untuk etika sendiri dia nggak ada, soalnya kan perusahaannya itu dia kerjanya secara WFH, bekerja dari rumah. Jadi untuk etika itu nggak ada, cuman dia ada aturan kerjaan tuh harus siap, jadi dikasih deadline gitu. Terus bagaimana proses penanganan pelanggaran etika di CV Indosystem ini? Kalau kayak tadi yang bilang etika nggak ada, jadi kalau misal tadi kerjaan nggak siap, nah itu kan dia ada tim, jadi kayak dibilang tadi ada front end, ada back end, jadi udah pasti ada juga back end yang lain, nggak mungkin cuma satu aja. Jadi kalau misal tadi back end yang satu nggak siap, nggak bisa ngerjain atau masih ada yang kurang, back end yang lain harus bisa bantu gitu. Terus bagaimana CV Indosystem ini menghindari praktik monopoli dan memastikan persaingan bisnis yang sehat itu? Kalau untuk praktik monopoli itu kan kalau misal di bagian kayak ini dia di Indosystem sendiri dia ngambil kerjaan itu dari klien, jadi klien yang datang. Jadi kalau misal nanti ada yang bilang ada perusahaan lain buka juga di sekitar, jadi nanti yang penting tuh performanya tadi. Kalau misal performa dari Indosystemnya sendiri bagus, udah pasti klien bakalan ke situ. Jadi kalau masalah praktik monopoli langsung itu tergantung kliennya dia mau yang mana. Oke. Bagaimana cara CV Indosystem untuk menjaga keamanan privasi web dari klien tersebut? Untuk privasi sendiri itu di bagian database sendiri, di dalam pembuatannya itu udah diamankan kan pakai JSON, pakai UID untuk bagian ID. Jadi kalau misal orang mau akses datanya itu udah nggak bisa, soalnya itu udah udah di-decode semua. Oke. Lantas apabila data privasi web dari klien tersebut bocor, bagaimana CV Indosystem menangani masalah tersebut? Nah, kalau misal ada masalah, itu di database-nya misal ada kebocoran gitu. Nah, database-nya itu dia sebenarnya udah disimpan dia di namanya AWS Amazon. Disimpan di situ udah ada server sendiri dia di kantor. Jadi kalau misal dia data tiba-tiba hilang, udah ada backupnya kian. Oke. Terus bagaimana pendapat Abang dari CV Indosystem jika klien memberikan sumber program dari CV tersebut, dari perusahaan tersebut ke perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan perusahaan tersebut? Kalau dia yang itu tadi itu tergantung dari jenis kliennya tadi. Kalau misal dia kliennya dia perusahaan atau sekolah gitu, dia dibuat kontrak gitu. Jadi tiap tahun tuh kontrak tuh diperbarui. Jadi untuk program tuh nggak ada dikasih sama orang tuh, cuman dia webnya aja nanti dikasih. Kalau dia yang sendiri baru tergantung dia, kalau dia mau lanjut sama Indosystem lanjut, kalau misal dia mau lanjut perusahaan lain lanjut, tergantung. Berarti nggak ada paksaan berarti ya? Nggak ada paksaan. Oke Bang, terima kasih atas kerjasama Abang dan terima kasih atas waktu Abang. Sekian wawancara dari kami. Selamat sore Bang.